Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Hamidi Matandang dari Prodi Perbankan Syariah A, NIM 20190040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sistem Ekonomi dan Fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah. Sistem ekonomi pada masa Rasulullah. Kehidupan Rasulullah dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Makkah, masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Rasulullah membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim. Kehidupan negara baru yang dibentuk ini tidak diwarisi sumber keuangan sedikit pun, sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karena Rasulullah segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu membangun masjid, menjalin hubungan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, menjalin kedamaian dalam negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Pendirian lembaga Baitul Mal. Rasulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke-7. Semua hasil penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pusat pengumpulan dana itu disebut Baitul Mal. Di masa Nabi Muhammad SAW terletak di Masjid Nabawi. Kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Kebijakan moneter. Mata uang yang digunakan bangsa Arab adalah dinar dan dirham. Dirham Kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Kebijakan moneter. Mata uang yang digunakan bangsa Arab adalah dinar dan dirham. Dirham diasumsikan sebagai satuan uang. Nilai dinar adalah perkalian dari dirham, sedangkan jika diasumsikan dinar sebagai unit moneter, nilainya adalah 10 kali lipat dari dirham. Kebijakan fiskal. Ketika keadaan perekonomian masih lesu dan pemerintah baru saja mendapatkan hutang baru dari CGI dan Dana Moneter Internasional, perlunya kebijakan fiskal yang dapat mengubah di antara beberapa usulan kebijakan dari para ekonomi. Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Jadi, kesimpulan dari makalah saya, pada masa pra-Islam telah mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu mata uang dinar dan dirham, yang merupakan mata uang Romawi dan Persia. Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai kepala negara Madinah, kemudian merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW membuat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal diantaranya peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, kebijakan pajak, anggaran, dan kebijakan fiskal khusus. Sedangkan kebijakan moneter yaitu penggunaan mata uang dinar dan dirham.
Demikianlah hasil dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Danah Meli Matandang dari Prodi Perbankan Syariah A, NIM 20190040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sistem Ekonomi dan Fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah. Sistem ekonomi pada masa Rasulullah. Kehidupan Rasulullah dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Makkah, masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Rasulullah membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim. Kehidupan negara baru yang dibentuk ini tidak diwarisi sumber keuangan sedikit pun, sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karena Rasulullah segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu membangun masjid, menjalin hubungan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, menjalin kedamaian dalam negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Pendirian lembaga Baitul Mal. Rasulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke-7. Semua hasil penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pusat pengumpulan dana itu disebut Baitul Mal. Di masa Nabi Muhammad SAW terletak di Masjid Nabawi. Kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Kebijakan moneter. Mata uang yang digunakan bangsa Arab adalah dinar dan dirham. Dirham Kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Kebijakan moneter. Mata uang yang digunakan bangsa Arab adalah dinar dan dirham. Dirham diasumsikan sebagai satuan uang. Nilai dinar adalah perkalian dari dirham, sedangkan jika diasumsikan dinar sebagai unit moneter, nilainya adalah 10 kali lipat dari dirham. Kebijakan fiskal. Ketika keadaan perekonomian masih lesu dan pemerintah baru saja mendapatkan hutang baru dari CGI dan dana moneter internasional, perlunya kebijakan fiskal yang tepat mengubah di antara beberapa usulan kebijakan dari para ekonomi. Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Jadi, kesimpulan dari makalah saya, pada masa pra-Islam telah mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu mata uang dinar dan dirham, yang merupakan mata uang Romawi dan Persia. Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai kepala negara Madinah, kemudian merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW membuat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal diantaranya peningkatan pendapatan nasional dan tingkat
partisipasi kerja, kebijakan pajak, anggaran, dan kebijakan fiskal khusus. Sedangkan kebijakan moneter yaitu penggunaan mata uang, dinar dan dirham. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.